Sassuolo mengumumkan perekrutan Jai Itzes dengan sentuhan simbol Indonesia dan Bali di media sosial. Kepindahan ini memastikan bek timnas tersebut tetap berlaga di Serie A musim 2025-2026. Cedera oleh Romani membuat pelatih Patrick Kluivert belum menetapkan penggantinya di timnas. PSSI menyiapkan opsi internal dan naturalisasi sambil menunggu kejelasan kondisi pemain Ada Hasara. Hubner memulai karir baru bersama Fortuna Sittard di tengah keputusan rekan-rekannya pulang ke Indonesia. Meski membawa nama besar timnas, ia sadar harus memulai dari nol demi merebut posisi inti di Eropa. Martin Paes menilai penunjukan Arab Saudi sebagai tuan rumah bisa menjadi keuntungan bagi timnas. Ia yakin dukungan diaspora di sana mampu menambah semangat tim menghadapi lawan kuat. Jordi Amat mendukung timnas main di JIS, tapi menilai kualitas rumput belum layak untuk laga internasional. Ia menekankan perbaikan mutlak agar pemain nyaman dan terhindar dari risiko cedera. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Jai Itzes secara resmi direkrut oleh klub Serie A Sassuolo Calcio. Pengumuman resmi disampaikan pada Sabtu 9 Agustus 2025, menutupi spekulasi panjang tentang masa depan pemain yang belakangan menjadi sorotan penggemar sepak bola tanah air. Sebelumnya nama Jai Itzes dikaitkan dengan beberapa klub Italia, termasuk Udinese, Genoa, dan Torino. Namun, upaya negosiasi dengan klub-klub tersebut tidak mencapai kesepakatan. Kepastian kepindahan itu diumumkan Sassuolo melalui serangkaian unggahan media sosial. Sebagai pembuka, klub menampilkan visual yang menonjolkan bendera Indonesia dan Bali sebagai isyarat yang menarik perhatian publik. Tak lama kemudian, klub mengunggah foto Jai Itzes dengan keterangan singkat, "Selamat datang Jai." Pernyataan singkat itu mengonfirmasi bahwa bek timnas Indonesia tersebut pindah dari Venezia ke Sassuolo dan menjadi pengumuman resmi transfer. Sebelum pengumuman penuh, Sassuolo memberi kode melalui unggahan awal yang menampilkan bendera Indonesia dan unsur Bali. Unggahan itu kemudian diikuti oleh foto resmi pemain dan ucapan selamat dari klub. Dengan pengumuman ini, Jai Itzes dipastikan akan tetap bermain di level tertinggi kompetisi Italia pada musim 2025-2026 bersama klub yang berkompetisi di Serie A. Beberapa klub memang sempat menunjukkan minat pada pemain tersebut, tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai sampai pengumuman Sassuolo. Pengumuman resmi dari klub pada 9 Agustus 2025 menutupi teka-teki yang mengelilingi masa depan pemain tersebut dan menjadi konfirmasi resmi tentang kelanjutan karirnya di kompetisi Italia pada musim mendatang. Caption itu berbunyi, "Selamat datang Jai." Dengan pengumuman ini, publik mendapat kepastian destinasi Jai Itzes untuk musim 2025-2026 di Serie A. Timnas Indonesia menghadapi persoalan menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dari hasil undian di Kuala Lumpur, Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, lawan yang peringkat FIFA-nya jauh di atas skuad Garuda. Tekanan bertambah setelah Ole Romani mengalami cedera serius saat membela Oxford United di Piala Presiden, yang mengancam kemampuannya tampil pada putaran Oktober mendatang. Pelatih Patrick Kluivert menyatakan belum menentukan siapa yang akan menggantikan Romani. Menurutnya, terlalu dini menunjuk nama karena masih ada beberapa pemain yang dapat menempati posisi tersebut. Itu terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan menggantikannya, karena kami punya banyak pemain yang bisa bermain di posisinya, ujarnya. PSSI melengkapi langkah teknis dengan mengupayakan naturalisasi pemain keturunan untuk menambah daya serang. Erick Thohir mengatakan, proses sedang berjalan namun belum memastikan kesiapan pemain baru untuk babak keempat, karena masih bergantung pada prosedur pemerintahan dan persetujuan DPR. "Oh ya tunggu, sabar," ujar Erick. Secara praktis, tim pelatih dan manajemen kini menyiapkan beberapa skenario cadangan, memanfaatkan opsi pemain internal atau menunggu hasil proses naturalisasi. Penentuan pengganti Romani akan didasarkan pada penilaian teknis pelatih, kondisi pemulihan pemain yang cedera, serta kesiapan administratif bagi pemain yang dinaturalisasi. Singkatnya, Timnas Indonesia memasuki fase persiapan kritis dengan tantangan ganda, kualitas lawan yang tinggi dan ketidakpastian ketersediaan penyerang utama. Keputusan akhir mengenai pengganti Romani dan peluang naturalisasi akan menentukan strategi tim menjelang pertandingan putaran keempat pada Oktober 2025. Justin Hubner resmi memulai babak baru dalam karir sepak bolanya bersama Fortuna Sittard. Keputusan ini diambil di saat sejumlah pemain timnas Indonesia lainnya memilih berkarir di tanah air, dengan Struijk bahkan bergabung ke Dewa United di Liga 1.
Sebagai pemain muda, pilihan Hübner untuk bertahan di Eropa bukan tanpa risiko. Debutnya bersama Fortuna Sittard di laga melawan Go Ahead Eagles menjadi awal dari perjalanan yang ia sebut sebagai tantangan berat. Meski telah dikenal luas di Asia berkat statusnya sebagai pemain timnas Indonesia dan pengalamannya dipinjamkan ke Cerezo Osaka, Hübner menyadari bahwa di Eropa semua harus dimulai dari nol. Persaingan untuk mendapatkan posisi inti sangat ketat. Pemain kelahiran Den Bosch ini datang dengan bekal pengalaman dari Wolves U21, namun ia menegaskan tetap harus membuktikan kemampuannya. Targetnya jelas, mendapatkan sebanyak mungkin menit bermain untuk mengasah kemampuan dan menambah pengalaman. Hübner mengaku antusias, menyebut ini adalah momen yang ia nantikan setelah cukup lama tidak bermain reguler. Soal statusnya sebagai pemain timnas, Hübner bercerita tentang perbedaan besar antara berada di Indonesia dan di Eropa. Di tanah air, perhatian publik begitu besar, hingga ia kerap merasa seperti seorang superstar. Banyak penggemar meminta foto dan membuatnya sulit bergerak bebas. Namun, suasana itu berubah begitu ia kembali ke klub di luar negeri, di mana euforia timnas sirna, dan semua kembali fokus pada persaingan di level klub. Bagi Justin Hübner, perjalanan di Fortuna Sittard adalah kesempatan untuk membangun reputasi dari bawah, membuktikan kualitasnya dan menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya menjual nama besar timnas, melainkan juga siap bersaing di panggung sepak bola Eropa. Martin Paes memberikan tanggapan setelah AFC menetapkan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak, dengan seluruh pertandingan dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi. Hanya juara grup yang langsung melaju ke putaran final, sementara peringkat kedua harus bertarung di ronde kelima. Meski keputusan ini sempat menuai sorotan karena dinilai kurang transparan, Paes melihatnya sebagai kesempatan, bukan kerugian. Baginya, Arab Saudi menyimpan kenangan spesial. Di negara itu, ia mencatat debut bersama timnas Indonesia dalam laga uji coba melawan tuan rumah, di mana ia berhasil menepis penalti dan mendapat sambutan meriah dari ribuan supporter Garuda. Paes menyebut, meski bermain tandang, atmosfer terasa seperti laga kandang berkat besarnya dukungan diaspora Indonesia di sana. Ia juga mengungkap pengalaman bermain di stadion besar, baik di kandang maupun laga tandang di negara lain, telah memberinya perspektif baru tentang budaya dan kehidupan. Menurutnya, tantangan di ronde keempat memang berat, mengingat kualitas lawan seperti Arab Saudi dan Irak. Namun, ia menegaskan tekad untuk membantu timnas Indonesia mencatat sejarah lolos ke Piala Dunia, yang akan menjadi warisan berharga bagi dirinya, keluarga, dan seluruh masyarakat Indonesia. Paes berharap perjalanan kali ini bisa memadukan semangat bermimpi yang ia temui di Major League Soccer dengan optimisme khas Indonesia. Ia menilai dukungan luar biasa supporter Garuda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, layak dibalas dengan prestasi tertinggi. Dengan pengalamannya di Arab Saudi, Paes percaya dukungan diaspora akan menjadi kekuatan tambahan bagi tim. Tantangan yang ada diakui berat, tetapi ia menegaskan bahwa timnas Indonesia siap berjuang hingga akhir demi mewujudkan impian tampil di panggung Piala Dunia. Jordi Amat menilai peluang Garuda bermain di Jakarta International Stadium atau JIS sangat terbuka. Stadion berkapasitas 82.000 penonton itu bahkan sudah menjadi pembahasan antara Erick Thohir dan Gubernur DKI Jakarta terkait kemungkinan menggelar laga tim nasional di sana. Jordi mengaku akan sangat senang jika timnas bisa tampil di stadion megah tersebut. Namun ia juga memberi catatan penting. Menurutnya, kualitas rumput JIS masih perlu mendapat perhatian serius sebelum digunakan untuk pertandingan internasional. Pemain yang pernah membela Swansea City itu menyampaikan hal ini usai menyaksikan laga Persija melawan Persita di ajang Super League. Dalam pertandingan tersebut, kondisi rumput kembali menjadi sorotan publik. Kritik di media sosial bermunculan, menyoroti lapangan yang dinilai belum layak. Jordi menjelaskan rumput JIS masih terlalu mudah tercabut dan permukaannya belum merata. Situasi ini membuat pemain kurang nyaman, apalagi jika harus bermain di level tertinggi. Ia menekankan peningkatan kualitas lapangan sangat penting agar para pemain dapat tampil lepas tanpa khawatir cedera atau kehilangan kontrol bola. Suatu hal yang perlu mereka tingkatkan adalah rumputnya, ujar Jordi. Rumput harus lebih baik. Saya tidak tahu caranya, tapi kita perlu mencari solusi terbaik. Menurut pemain keturunan Indonesia Spanyol ini, jika perbaikan dilakukan, JIS bisa menjadi rumah timnas setiap jeda internasional. Dengan lapangan yang prima, tim akan lebih percaya diri dan stadion tersebut bisa menjadi kebanggaan sekaligus pusat dukungan ribuan supporter. Dengan pernyataan ini, pesan jelas tersampaikan, sebelum JIS bisa menjadi panggung besar bagi timnas, rumputnya harus benar-benar siap untuk mendukung permainan di level internasional.